Oke, nah ini soal nomor 4 ya untuk KSN tingkat provinsi ya, soal esai nomor 4. Oke, nah kita akan langsung saja melihat bagaimana bentuk soalnya. Oke, nah ini adalah soal mengenai permintaan dan penawaran. Saya akan bacakan. Jika pemerintah menetapkan pajak per unit produksi bagi perusahaan, maka akan ada beberapa dampak yang terjadi. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Jawablah beberapa pertanyaan berikut terkait dengan kebijakan di atas. Oke. A. Bagaimana dampak pada kurva penawaran? B. Siapa yang akan memikul beban pajak di atas dan tunjukkan alokasi beban pajak masing-masing dengan kurva. Oke. Nah, begini dia. Jadi sebenarnya ini gampang ya. Gampang. Jadi yang pertama kamu harus tahu yang namanya permintaan dan penawaran. Permintaan datangnya dari konsumen. Penawaran datang dari produsen, kan gitu ya. Nah, jadi pajak yang namanya pajak ya, pajak ini akan diberikan kepada produsen oleh pemerintah, kan gitu kan. Nah, sehingga dalam materi penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu salah satunya adalah pajak dan subsidi. Nah, itu dia. Jadi begini, bisa sebenarnya kamu logikakan. Kalau misalkan sebuah produk atau sebuah barang dibebankan pajak, harganya akan lebih mahal atau lebih murah? Nah, lebih mahal, kan gitu. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan akan lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, lebih sedikit, kan gitu dia. Nah, biar lebih paham, kita harus masuk ke contoh soal. Artinya kita akan buat ilustrasi soal. Nah, begini ceritanya, ya. Ini soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 15 kurang Q. Sedangkan penawarannya PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah pajak? Ini salah ya, setelah pajak. Saya ganti dulu ya. Duh, kok bisa salah ini ya? Nah, ini bukan sebelum pajak, tetapi setelah pajak ya. Setelah pajak. Nah, oke. Nah, setelah pajak. Oke. Nah, setelah kita ganti, ya kan, gengs, kita akan jawab. Jadi kita akan bisa melihat nanti dari sini, dari ilustrasi soal ini. Nah, yang pertama sekali ya, yang perlu kalian pahami itu adalah sebelum pajak ya, fungsi permintaannya itu adalah ini, PD dan PS. Nah, kemudian keseimbangan itu ya, kita akan hitung sebelum pajak dulu. Keseimbangan itu selalu QD sama dengan QS. Yang namanya seimbang pasti harus sama. Makanya QD sama dengan QS. Yang namanya seimbang harus sama, berarti PD sama dengan PS. Nah, kebetulan fungsi di sini berbentuk PD dan PS, maka kita pakai yang ini, PD sama dengan PS. Oke, berarti PD-nya adalah 15 kurang Q sama dengan PS-nya 3 tambah 0,5 Q. Nah, ya kan? Berarti Q sama Q kita jumpakan, 3 kurang 15. Berarti ini minus 1,5 Q sama dengan minus 12. Maka Q sama dengan 8, ya kan? Nah, kita cari P-nya, terserah, boleh masukkan ke maris, boleh juga kemari, terserah ya. Kamu bisa substitusikan dia ke fungsi PD ataupun fungsi PS. Nah, oke. Nanti biar lebih paham, saya akan lampirkan link ya di bawahnya di deskripsi untuk mempelajari materi mengenai permintaan dan penawaran. Lalu saya akan masukkan kemari ya, P sama dengan 15 kurang Q, maka P-nya adalah 15 kurang 8 berarti 7. Nah, berarti dapatlah titik keseimbangannya 8,7 Q, P. Nah, sebenarnya kita sudah bisa asumsikan apabila dikenakan pajak ya, ini kan sebelum pajak. Kalau setelah pajak, maka Q-nya ini pasti di bawah 8, P-nya pasti di atas 7. Nah, kalau nggak percaya, kita buktikan ya. Saya ulangin ya, kalau ada pajak nanti ini sudah pasti Q-nya di bawah 8 ya, P-nya harganya di atas 7. Nah, kita akan buktikan. Oke, sekarang setelah pajak. Nah, fungsinya kan ini QS sama dengan A tambah B P kurang T. Nah, ya kan, PS sama dengan A tambah BQ tambah T. Artinya kalau ada pajak, fungsi QS dan fungsi PS akan berubah.
Jadi fungsi PD tidak akan berubah. Ingat ya, karena apa? Karena pajak ini mempengaruhi penawaran. Makanya yang berubah hanya fungsi penawaran, baik untuk QS maupun PS. Nah, paham ya? Jadi fungsinya sudah berubah, jadi seperti ini dia. Kan mula-mula kan QS sama dengan A tambah BP, berubah menjadi QS sama dengan A tambah BP kurang T. Ya kan? PS kan awalnya kan PS sama dengan A tambah BQ, berubah menjadi PS sama dengan A tambah BQ ditambah T. Nah, biar lebih pahamnya nanti lihat deskripsi di bawah, ada video pembelajaran mengenai penawaran. Oke, masuk kita ke keseimbangan ya kalau gitu. Ya kan? Nah, ini PD 15 kurang Q. Ini tadi fungsi PD-nya, fungsi awal PD. PD nggak usah dirubah, tetap dia. Karena apa? Karena pajak ini mempengaruhi penawaran, makanya permintaannya tetap. Yang berubah yang itu yang ini. Nah, ini fungsi mula-mulanya kan gitu. PD aksen sama dengan PS aksen. Kenapa saya buat aksen? Untuk membedakan kalau ini setelah pajak. Ya, makanya saya buat aksen untuk membedakan kalau ini fungsinya setelah pajak. Nah, PD tetap 15 kurang Q ya. Yang berubah itu PS. Mula-mulanya ini berubah menjadi pakai yang ini kita. A tambah B berarti 3 tambah 0,5. Oh, pakai yang ini, sorry, pakai yang PS. 3 tambah B-nya 0,5 Q tambah T-nya 3. Taks pajaknya 3 tadi kan. Nah, sehingga PS sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Berarti PD sama dengan PS, maka pakai PD 15 kurang Q sama dengan pakai PS yang ini. Nah, PS yang ini pakai yang 6 tambah 0,5 Q. Oke. Nah, sehingga nanti dapatlah Q-nya menjadi 6. Ya. Berarti ini adalah jumlah atau kuantiti setelah pajak 6. Tadi kan 8 ya. Sekarang 6. Kan turun, bener kan? Saya bilang turun dia Q-nya. Nah, saya bilang tadi P-nya harganya akan naik. Tadi P-nya mula-mula 7. Maka nanti akan naik, akan di atas 7 pastinya, kita buktikan. Nah, yang ini kamu substitusikan ke fungsi yang ini. Nah, fungsi yang ini ya. Nah, oke, ke fungsi PS-nya, PS setelah pajak. Nah, PS sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Berarti sama dengan 6 ditambah 0,5 kali 6 sama dengan 9. Nah, berubah kan? Tadi kan Tadi kan harga sebelum pajak itu 7, ya kan? 7. Nah, harga setelah pajak jadi 9. Ya kan? Tadi kuantiti atau jumlah sebelum pajak 8, setelah ada pajak jadi 6. Nah, kan benar saya bilang kan? Nah, kamu nggak percaya. Nah, ini dia kalau saya gambarkan. Nah, jadi ini gambarnya saya ambil dari buku ya, saya fotokan ya. Oke. Nah, ini saya gambarkan dia. Jadi kan mula-mulanya itu tadi ini dia Q sebelum pajak. Ini adalah kurva demand. Ini demand yang ini. Nah, yang 15 tulis ini demand ya, QD. Yang ini supply atau penawaran. Nah, yang sebelum pajak yang itu yang ini, yang QS ini, QS sebelum pajak. Nah, mula-mula tadi kan yang sebelum pajak itu kan kuantitinya kan 8, ya kan? Harganya 7. Kan gitu kan? Setelah ada pajak harga naik 9, ya kan? Harga naik 9, kuantiti menjadi 6. Nah, ini dia. Nah, setelah pajak artinya kurvanya bergeser ke atas ya. Jadi kalau ada pajak maka kurvanya akan bergeser. Nah, kurvanya akan bergeser ke atas atau ke kiri atas, dia bergeser ya. Itu dia. Kurvanya akan bergeser karena adanya pemberian pajak, sehingga keseimbangannya pun jadi berubah. Nah, kan ini dia, makanya ini QS aksen saya buat. Berarti ini kurva supply atau penawaran setelah pajak atau sudah pajak. Nah, ini dia berubah dia kurvanya. Jadi ini pembuktiannya kalau melalui kurva. Ya. Nah, ini dia. Jadi kurvanya bergeser ke atas. Nah, bergeser ya, bukan bergerak, bergeser. Oke? Nah, gampang kan? Nah, itu dia. Nanti mengenai pergeseran kurva juga akan saya lampirkan di link videonya ya, link video ini mengenai pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Oke, jadi kamu gak usah bingung. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua katanya kan, nah kita disuruh coba siapa sih yang menanggung beban pajak tersebut, ya kan? Kemudian coba tunjukkan melalui kurva, ya kan? Nah, kita akan hitung dulu. Atau kita akan lihat sebenarnya yang menanggung pajak itu ya si konsumen dan si produsen. Kenapa? Karena pemerintah menerima pajak, bukan menanggung. Nah, tadi ini kan dia fungsinya sebelum pajak 7, P-nya ya kan, Q-nya 8. Nah, ketinggalan pula tadi. Ya kan? Nah, setelah pajak dia Q-nya 6,
P-nya 9 ya. Misalkan kurvanya bergeser ke atas. Nah, oke. Jadi biar lebih gampang ya, kamu harus buat ilustrasi soal biar lebih gampang sih. Nah, kemudian siapa yang menanggung pajak? Yang menanggung pajak itu adalah si konsumen dan si produsen, karena si pemerintah dia menerima. Jadi cara menghitungnya adalah pajak yang diterima pemerintah adalah pajak dikali Q setelah pajak. Tadi kan pajaknya kan 3, Q setelah pajaknya 6, berarti 6 kali 3 18 ya, maka 18 lah yang diterima oleh pemerintah per unitnya. Oke. Kemudian pajak yang ditanggung konsumen. Oke. P aksen berarti harga setelah pajak 9 kan dikurang harga sebelum pajak 7 dikali kuantiti setelah pajak 6, berarti 9 kurang 7 kali 6 yaitu 2 kali 6 yaitu 12, maka 12 lah pajak yang dibayarkan oleh konsumen per unit barangnya. Nah, kemudian berapa pajak yang ditanggung oleh produsen? Rumusnya adalah pajak pemerintah kurang pajak konsumen, berarti 18 kurang 12 yaitu 6. Nah, kemudian untuk menunjukkan yang mana itu, nah, jadi kan dikatanya diarsir kan. Nah, ini. Jadi kalau kita bilang pajak yang ditanggung konsumen itu adalah berarti yang di atas ini. Nah, yang ini dia yang ditanggung oleh si konsumen. Oke. Nah, karena dia menanggung 12 rupiah per unit. Nah, ini dia harganya kan. Nah, sementara pajak yang ditanggung oleh produsen itu yang ini. Aduh, sebentar. Saya ulangin, tertekan. Nah, yang ini. Nah, yang ini dia, kecil ini. Nah, inilah pajak yang ditanggung oleh si produsen. Oke. Nah, kalau kita tunjukkan melalui kurva, sebenarnya kalau kamu gambar kurva seperti ini aja sih sudah selesai jawabannya, ya kan? Tapi saya akan buktikan juga melalui perhitungan. Nah, itulah dia cara menjawab soal esai KSN tahun 2018 tingkat provinsi nomor 4. Oke? Nah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Subscribe, oke? Nah, kita akan lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, semuanya terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bup.